لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Ikhwan wa ikhwafillah rahimani rahimakallah ta'ala. Apabila manusia bertanya tentang waktu itu, bilangan harinya, bulan atau bahkan tahunnya, tentunya akan terkumpul menjadi usia manusia, yang terkadang manusia berharap kalau seandainya usia yang telah berlalu dapat dibeli atau dapat kembali untuk memperbaiki diri, yaitu memperbaiki diri dari segala yang dulu telah terjadi dalam hidup yang sesungguhnya ia tidak kehendaki, entah itu dari kegagalan, kesalahan, kemalangan, bahkan dosa yang jarang disadari oleh manusia. Ada yang berkata kepada Muhammad bin Washi rahimahullahu ta'ala, "Kaif asbahta?" Bagaimana kabar pagi ini? Lalu beliau menjawab, "Ma dhannuka birajulin yartahilu kullu yawm marhalata ila al-akhirah." Bagaimana pendapatmu mengenai seseorang yang setiap harinya akan berpindah menuju ke negeri akhirat? Maksudnya bahwa setiap manusia perjalanan hidupnya di dalam kehidupan ini lambat laun akan mendekati kepulangannya menuju Allah dan semakin menjauh, dan pasti suatu saat akan meninggalkan dunia yang dicinta. Dan juga Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, dia juga berkata, "Innama anta majmu'ah kullama madha yawm madha ba'duka." Sungguh engkau bagaikan kumpulan hari yang singkat lagi terhitung. Apabila hari itu berlalu darimu, maka berlalu pula sebagian dari umurmu. Coba perhatikan perkataan ini. Seakan-akan hari yang telah kita lewati sesungguhnya itu tidak mungkin akan pernah kembali. Kalau seandainya hari yang telah kita lewati telah berlalu, maka sungguh berlalu pula usia kita di dalam hidup. Artinya sesungguhnya kita semakin mendekati menuju kepulangan, menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, "Kuntum fi mamarin minal layli wan nahar wal umri manqusah wal a'mali makhfudah wal a'mali makhfudah wal bauti yaktibaqtah." Sesungguhnya manusia berada di dalam satu perjalanan dunia, mulai dari rangkaian malam ataupun siangnya, dan di dalam usia yang senantiasa berkurang, sekalipun hakikatnya bertambah, akan tetapi sungguhnya berkurangnya hidup, jatah hidup yang ada di dalam kehidupan dunia. Dan di dalam amalan yang senantiasa terjaga, senantiasa tertulis oleh malaikat yang senantiasa mencatat amalan-amalan kita semuanya. Wal mauti yaktibaqtah, dan di dalam kematian yang tentunya datang tiba-tiba. Kapankah manusia akan duduk hening dalam termenung, memikirkan umurnya yang telah terlewati? Apakah hati itu sudah tidak berpintu lagi, hingga tak mungkin lagi untuk diketuk, untuk kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal usia yang telah kita lewati di dalam hidup ini pasti kelak akan dipersoalkan oleh Allah, kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "La tazalu qaddama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al man umri fi ma afnahu." Sungguh kedua kaki hamba tidak akan bergeser kelak pada hari kiamat sampai ia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Man umri fi ma afnahu," tentang usianya di dalam hidup, untuk apakah ia habiskan, tentang masa mudanya, tentang masa tuanya, tentang masa hidupnya dulu tatkala kemudian kita hidup di dunia. Kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jadinya kalau seandainya tatkala Allah bertanya terkait masalah usia kita di dalam hidup, sementara kemudian kita tidak memiliki alasan yang tepat untuk menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari itu?
Apakah mungkin kita akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita kemudian menyia-nyiakan usia di dalam hidup? Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, "Wa'an ilmi fima fa'ala." Itu tentang ilmunya. Untuk apakah ia amalkan? Atau untuk apakah kemudian ia berbuat dengan ilmunya? Wa'an malihi, tentang harta bendanya yang ia tumbuk-tumbuk, ia hitung-hitung. Min aina iktasabahu, dari mana kemudian ia dapatkan hasil harta benda itu. Fima anfaqahu, dan untuk apakah kemudian ia infakkan, untuk apakah kemudian ia gunakan harta bendanya yang dulu tatkala kemudian kita hidup di dunia itu kemudian dikumpul-kumpulkan dan dihitung-hitung. Wa'an jismihi, tentang tubuhnya. Fima ahlahu, itu untuk apakah kemudian ia usangkan. Subhanallah, tentunya kita akan menyadari hal itu semuanya, bahwa kelak kita tidak akan bisa berlari, tidak akan bisa bersembunyi dari tanggung jawab manusia yang hidup di dalam kehidupan dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia harus berlari dari tanggung jawab ini? Kemana pula kemudian hendak berlari? Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi, dan bersembunyi dari Allah yang maha mengawasi. Sebagian ulama-ulama salaf dulu berkata, "An-nasu sinwani kamauti fi hayatihim wa akhiruna bi batnil ardi ahya'un." Manusia itu ada dua golongan. Ada yang hidup namun sebenarnya ia mati. Namun ada pula golongan yang kedua, yaitu ia berada di bawah tanah namun sesungguhnya ia adalah hidup. Maksud dari perkataan ini adalah, terkadang kita melihat ada manusia yang sesungguhnya hidup, kakinya masih menapak bumi, namun sesungguhnya ia adalah orang yang mati, karena rohaninya adalah mati, sehingga jasadnya yang hidup menjadi kuburannya bagi rohaninya yang telah mati. Dan ada juga manusia yang sesungguhnya telah mati, telah berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seakan-akan ia hidup, namanya senantiasa dikenang. Jasanya di dalam Islam senantiasa mengembang dan berkembang, sehingga bermanfaat segala apa yang ia lakukan. Ilmu dan amalannya adalah Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga orang-orang yang mulia, sekalipun mereka telah berpulang kembali kepada Allah. Dia telah mati, mereka semua telah berpulang dan telah meninggal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi namanya senantiasa kita sebut, dan hal ini menunjukkan bahwasanya sungguhnya mereka adalah orang-orang yang hidup, sekalipun sungguhnya mereka telah mati. Marilah kita sama-sama, wahai ikhwan wa ikhwafillah, merenungi usia kita di dalam hidup, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yastarihuna fiha rabbana ahrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir." Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, penduduk neraka di dalam neraka berteriak dan menjerit karena azab Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, sambil mereka berdoa kepada Allah, "Ya Allah Subhanahu wa taala, keluarkanlah kami, kembalikanlah lagi kami ke dunia. Pasti kami akan mengerjakan kebajikan dengan kebajikan yang dulu pernah kami amalkan dengan kebajikan yang lain." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bukankah kami Allah telah memanjangkan usia di dalam hidup ini sampai batas waktu 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun atau bahkan lebih? Bukankah waktu itu adalah waktu yang cukup, dan usia itu adalah usia yang cukup untuk berpikir?" Telah datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka rasakanlah azab yang pedih. Maka tidak sekali-kali bagi orang yang zalim mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pertolongan dari siapapun. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada hati kita semuanya. Mudah-mudahan kita hamba-hamba Allah yang mampu memanfaatkan waktu di dalam hidup dengan segala usia yang telah Allah karuniakan kepada kita semuanya.